Ini akan dikisahkan bagaimana rahmat Allah yang Allah berikan kepada hambanya yang bernama Zakaria. Begitulah dia. Kisah yang akan dikisahkan ini, dan dalam surah ini banyak kisahnya. Di antara yang pertamanya adalah kisah Nabi Zakaria. Bahkan ayat kedua dari surah Maryam ini menyebut nama Zakaria itu, untuk menjadi satu ingatan, menjadi satu pelajaran bagi kita. Inilah cerita yang akan diceritakan tentang rahmat Tuhanmu yang Allah berikan, Allah anugerahkan kepada hambanya bernama Zakaria, Nabi Bani Israel yang diutus setelah diutusnya Nabi Yunus alaihissalam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidil awwalin wal akhirin, sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Tuan-tuan para khalifah, para salikin, hadirin dan hadirat sekalian, marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya kepada kita semua, sehingga pada malam hari ini kita tetap dan terus dapat melanjutkan pengajian tafsir kita, dan mudah-mudahan kita semuanya dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kita ucapkan dan kita sampaikan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga, para sahabat dan para pengikut-pengikut beliau. Mudah-mudahan kita semua mendapat syafaat Rasulullah di hari kemudian nanti. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Kaf ha ya ain sad. Ini merupakan ayat pertama dari surah Maryam. Kaf ha ya ain sad. Dan berulang sudah kita tafsirkan bahwa kita tetap memegang tafsir Allahu a'lam bishawab. Kita pulangkan kepada Allah, walaupun ada sebagian ulama menafsirkan huruf demi huruf pada kalimat kaf ha ya ain sad itu. Tapi pada kali ini kita tetap menafsirkan bahwa kita pulangkanlah kepada Allah Subhanahu wa taala maksud dari ayat yang kita bacakan tadi itu. Kaf ha ya ain sad. Zikru rahmati rabbika abdahu Zakaria. Inilah peringatan atau penjelasan rahmat Tuhanmu kepada hambanya Zakaria. Dan ada memang ulama yang membaca ayat ini dengan zakara rahmah, ada juga begitu. Jadi ayat ini berbunyi, ayat kedua dari surah Maryam, Zikru rahmati rabbika abdahu Zakaria. Inilah peringatan penjelasan rahmat Tuhanmu kepada hambanya Zakaria. Begitulah lebih kurang terjemahannya. Ini akan dikisahkan bagaimana rahmat Allah yang Allah berikan kepada hambanya yang bernama Zakaria. Begitulah dia. Kisah yang akan dikisahkan ini, dan dalam surah ini banyak kisahnya.
Di antara yang pertamanya adalah kisah Nabi Zakaria. Bahkan ayat kedua dari surah Maryam ini menyebut nama Zakaria itu, untuk menjadi satu ingatan, menjadi satu pelajaran bagi kita. Inilah cerita yang akan diceritakan tentang rahmat Tuhanmu yang Allah berikan, Allah anugerahkan kepada hambanya bernama Zakaria, Nabi Bani Israel yang diutus setelah diutusnya Nabi Yunus alaihissalam. إذ نادى ربه نداء خفيا. Ingatlah ketika ia menyuruh, dia berdoa kepada Tuhannya nidaan khafiyah, dengan doa yang lemah lembut, pelan, mungkin hanya terdengar di telinganya saja. Di antara yang dapat kita sampaikan, beliau berdoa ini mungkin sebahagian mengatakan di tengah malam, dikala murid-muridnya tidur, disitulah beliau berdoa dengan suara yang lemah lembut. Di tengah kesunyian malam itu, supaya dia hadirlah keikhlasan, hadirlah kekhusyukan itu. Kan terkadang orang berdoa pelan di tengah malam itu supaya nampak lebih ikhlasnya, nampak lebih khusyuknya, sehingga seakan-akan doa itu cepat dikabulkan Tuhan. Berdoalah dia, Nabi Zakaria, nidaan khafiyah. Atau boleh juga tuan-tuan sekalian, dengan nidaan khafiyah, dengan suara yang lemah lembut nih, yang pelan nih, karena permintaan beliau ini agak ganjil sedikit dia. Kalaupun doa ini disampaikan dengan suara yang kuat, didengar oleh sebelah kanan atau kirinya, orang bisa jadi heran. Kenapa? Boleh jadi mereka menyangka tak patut seorang Zakaria berdoa seperti itu. Kenapa? Permintaannya ganjil. Kalau Nabi meminta ganjil-ganjil, kita apa? Gitu aja. Kita kan minta yang normal-normal saja lah. Saya yang ganjil-ganjil lagi. Jadi permintaan itu dia, tuan-tuan sekalian, nidaan khafiyah, pelan. Jadi yang pertama saya katakan, boleh jadi dia supaya lebih ikhlas, yang kita terasa ini akan cepat makbulnya, kan begitu dia. Terkadang tuan-tuan sekalian dalam salat sunat itu kita terkadang bisa terbalik dia. Di mana terbaliknya? Khusyuk sembahyang sunat itu lagi dan sembahyang wajib itu. Kalau kita sembahyang tahajud, boleh jadi sekali dua kali ngambil air wudhu nih. Padahal ya sunnah, boleh dikojokan, boleh tidak. Waktu kita berdiri menghadap Tuhan, kita bersiap diri, tuma'ninah luar biasa, ikut tahajud ke, padahal sunnah. Sembahyang zuhur nanti lama kali katanya. Nah begitulah. Kadang-kadang kita terbalik. Makanya ada satu fikih namanya fikhul aulawiyat, fikih keutamaan. Mana yang paling utama? Yang itu tuh mesti kita belajar tuh dia. Nidaan khafiyah, suara yang pelan. Ya. Qala rabbi, mulailah dia berkata. Perkataannya, berkata dia, Rabbi, kata Zakaria. Ini yang berdoa ini adalah Nabi, bukan manusia biasa, dah pilihan Tuhan. Rabbi inni wahanal azmu minni, wahai Tuhanku, telah lemahlah tulang belulangku, washta'ala ra'su syaiba, dan telah menyalalah kepalaku karena uban. Jadi kalau tulang sudah lemah, dia artinya Tuhan, kalau tulang ini sudah lemah, dia akan berikan pengaruh kepada bagian-bagian badan yang lain. Kalau tulang sudah lemah, mulailah mata kurang tajam pandangannya, kabu maksudnya.
Pendengaran itu mulailah dia kadang ngedonga, kadang tidak. Kata orang berselang pokak, kan begitu. Kan begitu dia. Jalan sudah mulai melemah. Itu namanya diantara pengaruh dari ini wahanal azmu minni washta'ala ar-ra'su syaiba, menyala kepalaku. Kenapa? Karena uban. Kalau rambut kita yang hitam ni sudah uban semuanya, diterpa matahari, berkinyah dia, bersinar dia, macam menyala gitu dia, uban tu. Apalagi tobal rambutnya itu mana washta'ala ar-ra'su syaiba, artinya sudah tua lah beliau ni. Walam akum bidu'aika rabbi syakiyah, kata Zakaria, dan tidaklah pernah dalam meminta kepadamu itu aku tuh kecewa. Kenapa? Karena setiap kali aku minta, engkau tidak pernah mengecewakan aku. Sekarang aku ingin meminta lagi. Nah, ya tuan-tuan sekalian, meminta lagi. Jadi beliau meminta ini tentulah ada sebab musababnya. Bukan macam kita minta. Kita minta kadang tak ada tujuan tertentu dah, ya Allah panjangkan umurku, murah rezekiku, alhamdulillah. Dia pun lupa tak apa dimintanya. Lupa dia tak apa dimintanya. Yang penting berdoa. Dah berdoa sudah. Padahal dia lupa apa yang didoakan itu. Tapi beliau ini Nabi Zakaria meminta, ada sebabnya. Sebabnya perkataan beliau seterusnya pada firman Allah, wa inni khiftul mawali, sesungguhnya aku khawatir keluarga, khawatir dia terhadap keluarganya itu. Wa min warai, di belakangku. Wa kanat imraati akhirah, dan adalah istriku seorang yang mandul, akhir. Fahabli min ladunka waliya, maka berikanlah kepadaku min ladunka, darimu, waliya, seorang pengganti. Barulah jelas apa permintaan beliau itu. Patutlah pelan-pelan, karena kalau beliau bersuara dengan orang, mau wah udah tua dah, minta anak, ganjil dia. Tapi orang tak faham, itulah rupanya permintaannya. Khawatir dia dilihatnya keluarganya itu, situasinya itu, kondisi keluarganya, mawali, keluarga di belakangku ini nampaknya tak ada. Min warai wa kanat imraati aqira, sedangkan istriku ada seorang yang mandul. Fahabli min ladunka waliya, oleh karena itu maka berikanlah kepadaku dari sisimu seorang pengganti. Itulah permintaannya. Ini permintaan tidak main-main. Supaya apa? Kan begitu dia doa dia. Supaya nanti kalau dikabulkan doaku ini, yarisuni, supaya dia kelak mewarisiku. Wa yarisu min ali Yaqub, mewarisi keluarga Yaqub. Karena Zakaria ini keturunan Nabi Sulaiman, sedangkan istrinya keturunan Nabi Harun. Dua-duanya Nabi Bani Israel, dari keluarga yang terhormat, dari kalangan Bani Israel. Kalau ada dia nanti, supaya yang lahir ni kelak dapat mewarisiku dan mewarisi keluarga Yakub. Lalu apa yang diwarisi? Fahamlah kita, bukan harta, tapi nubuah, kenabian. Kenabian. Kalau orang-orang dulu tak peduli tentang harta itu, tuan-tuan sekalian. Saya teringat Ibnu Mas'ud tuh, payah kita mencontoh Ibnu Mas'ud itu. Ini cerita Ibnu Mas'ud ini ada dalam tafsir surah Waqiah. Makanya orang banyak beramal dengan surah Waqiah itu, supaya muhajoki katanya. Boleh, ada kan tak boleh. Kalau kita kalangan awam pun boleh, elok pun. Datanglah Utsman bin Affan ke rumah Ibnu Mas'ud, menawarkan harta dari Baitul Mal. Ketika dilihatnya Ibnu Mas'ud ini sudah akan menghabiskan
hayatnya itu, dan dia meninggalkan anak perempuan. Ambillah harta ini untuk ditinggalkan untuk anak perempuan sebagai persediaan. Marah dia. Bukan itu keperlukan. Aku punya Tuhan. Ku tinggalkan dia, memang tidak ada harta, tapi dia ku tinggalkan ada Tuhannya. Tidak mungkin Tuhanku meninggalkan anakku. Kita tak sampai ke tahap itu. Tak sampai kita ke tahap itu. Tapi ini perlu disampaikan untuk menjadi pelajaran kepada kita semuanya. Jadi supaya diwarisi dia. Karena ketika sudah tua, Nabi Zakaria tidak melihat dari keluarganya itu ada yang akan mewarisi. Padahal keluarga besar mereka dari moyang-moyang dulu adalah keluarga Nabi semuanya. Kalau aku meninggal nanti, tak ada yang mewarisku, siapakah yang mengajarkan agama ini ya Allah? Begitu indahnya kata-kata itu dan masuk di akalnya. Siapa lagi? Tak mungkin agama itu berhenti. Tak mungkin dan tak boleh. Waj'alhu rabbi radiyah. Ya Allah, kalau dia nanti ada, kan gitu dia. Jadikanlah dia yang diridhai. Jadi memang betul akhirnya ya diridhai oleh siapa? Diridhai oleh Tuhan, disukai, dicintai oleh Tuhan. Kalau sudah begitu, disukai oleh manusia. Karena sebab-sebab tertentu. Bukan karena ilmu pengasih. Bukan itu. Ada orang gitu dia. Kalau ilmu-ilmu macam gitu, ini perlu disebutkan juga. Dituntutnya ilmu seperti itu dalam tempoh 5-10 tahun. Luar biasa pengaruh positifnya. Semua orang terpana melihat keindahannya, tapi menjelang wafatnya nampaklah negatifnya itu. Oh, jangan main-main dengan ilmu-ilmu begitu. Apa adanya lah. Ya, apa adanya lah. Tuan-tuan sekalian, datang malaikat tuh. Ini wahwa fil mihrab. Dia itu di mihrab. Zakaria, kau paling goma di mihrab. Kita aja kau gomanya. Mana tempat? Kalau mencari Zakaria, mana Zakaria? Ada di mana? Di mihrab, dapatlah. Coba tanya kita, di mana dia? Tuan pikir-pikir kan itu di mana kita selalu. Wahwa fil mihrab yusalli. Itu koconya. Di mihrab, mihrab itulah. Tempat imam itu mihrab namanya. Tinggi sikit dia. Setelah berdoa tu datanglah malaikat. Ya Zakaria. Macam mana itu kita pun tak mengerti gitu ya. Ya Zakaria. Wahai Zakaria. Inna nubashiruka bi ghulamin ismuhu Yahya. Sesungguhnya kami memberi kabar gembira kepada engkau dengan lahirnya seorang anak laki-laki bernama Yahya. Bukan saja lahir, nama pun dikasih. Yahya itu Allah yang menamakannya. Nah, jadi kalau kita ada anak, ada cucu, enak. Yahya namanya. Bukan hanya diberikan kabar gembira itu, bahkan dikasih nama lagi. Namanya Yahya. Lam naj'al lahu min qablu samia. Yang mana nama Yahya ini belum pernah ada sebelumnya. Berarti unik nama itu. Nama Yahya ini. Ya tambah-tambahlah Muhammad Yahya, Nur Yahya, Yahya Habibi, kan begitu dia. Mendengar berita itu berkata Zakaria, qala rabbi, wahai Tuhanku, anna yakunu li ghulam. Macam mana pula aku bisa mendapatkan anak? Tadi minta, aku bertanya pula. Menunjukkan keharuannya. Terkadang kita tuan-tuan sekalian berdoa minta sesuatu, tiba-tiba kita dapat. Kenapa dapat pula ya? Itu bukan apa? Bukan kita bertanya, tapi menunjukkan keharuan. Jadi ketika dia beliau berkata, anna yakunu li ghulam,
bagaimana aku bisa mendapatkan seorang anak nih? Kata beliau, wa kanat imraati aqira, padahal biniku itu mandul. Macam mana pula? Wa qad balagtu minal kibari yantiya, sedangkan aku sudah mencapai tua, lemah lagi, dapat anak. Itu sebutan itu merupakan satu ungkapan keharuan beliau yang tidak disangka-sangka, walaupun memang mengharapkan. Oh, ini jangankan kita heran, mohon maafnya, anak muda Syekh Abdul Rahman itu yang 4 orang itu, Syekh Mu'im, Syekh Madayan, Haji Aremi, Haji Jamaya itu. Yang saya tahu Syekh Mu'im itu beliau lahir 1910. Syekh Mu'im itu lahir 1910. Sedangkan Syekh Murokan meninggal pada tahun 1926. Jadi pada umur berapa beliau tuh lahir Syekh Mu'im tuh? Itu baru Syekh Mu'im, belum Haji Rahimi lagi, belum Haji Jamiah lagi, Haji Madian lagi. Nah, tengok tuh, di waktu yang sudah tua lebih dari 100 tahun. Sedangkan Zakaria dikatakan mendapatkan anak Yahya pada sekitar umurnya 90 tahun. Hukum itu tak berjalan dia. Hukum itu tak berjalan. Istriku begitu, aku pun sudah tua, dapat aku. Ungkapan suatu keharuan yang luar biasa. Dijawab oleh malaikat, firman Tuhan lah itu. Qala kadzalik. Demikianlah, itulah dia ceritanya. Qala rabbuka, Tuhanmu telah berkata, huwa alayya hain, yang begitu itu mudah kali. Usah kau heran lagi. Begitulah bahasa mudahnya itu. Usah kau heran lagi, itu mudah betul bagi Tuhanmu, kata malaikat. Wa qad khalaqtuka min qablu wa lam taku syai'an. Coba kau ingat, engkau ada nih diciptakan Tuhan, yang mana engkau sebelum ada belum ada apa-apanya. Sebelum ini engkau belum ada, menjadi ada. Itu mudah, apalagi engkau ada, istrimu ada, lahir anak, mudah kalilah. Sedangkan Maryam melahirkan anak tanpa suami. Itu sambutan malaikat. Begitulah percakapannya. Kan sodap tuan ya, kalau kita pikir firman Tuhan nih, manusia bercakap dengan malaikat. Nah, kita bercakap suami. Karena bercakap dengan apa? Saya telah bermimpi, Tuhan. Bermimpi saya melihat Nabi. Yang kata Rasulullah, kalau engkau bermimpi, betullah mimpimu itu. Hati-hati. Ya, hati-hati. Kalau kita tanya, Tuhan pernah menengok Nabi atau tidak? Ya. Perkara mimpi ini, iblis nih, jangankan Nabi, dirinya pun diakui Tuhan. Dalam mimpi itu dia mengaku, akulah Muhammad. Oh, mudah sekali. Sedangkan dia mengaku Allah, apalagi Muhammad. Jadi kalau Tuhan bermimpi Nabi Muhammad, ada yang majalah. Ya, usah dicito-citokan lagi. Ya, kalau botol tuh mimpi itu, ada tanggung jawab. Betul Tuhan, boleh kita jawab. Nanti kalau kita bermimpi, nanti terus difitnah orang. Apa amalannya? Kalau orang heran, beramal tidak bermimpi Nabi. Uang lotih beramal, mimpi sekali tak pernah. Ya. Jadi itulah beritanya, diberikan seorang anak. Jadi untuk menguatkan hatinya, Tuhan, sudah ada perkataan itu, hati itu dia kuat juga. Begitu keteguhan, tapi ingin juga dia satu keyakinan. Apalagi kita, tapi inginnya satu keyakinan, ada acuannya. Apa kata beliau? Kalau benar begitu, qala rabbi ja'alli ayah. Kalau begitu, aku akan mendapatkan anak itu dalam kondisi aku seperti ini dan istriku. Apa tandanya? Tandanya itu apa?
Kalau begini ayatnya, teringatlah kita Nabi Ibrahim ketika meminta kepada Tuhannya, wahai Tuhanku, bagaimana caranya engkau menghidupkan orang yang mati itu? Allah bertanya, apakah engkau tidak percaya denganku? Bukan tidak percaya, lihat ma'inna qalbi, supaya tenang hatimu ini. Wah, kalau begitu baiklah. Bukan Allah tak tahu, Allah maha tahu semuanya. Baiklah, semboleh aja ya binatang macam ayam atau burung dia, 4 ekor diconcang dia, kemudian digaul dia, yang 4 ekor tadi kemudian dipisahkan ke 4 penjuru. Suruhlah dia datang, tuan-tuan sekalian. Daging yang sudah tadi yang sudah dihaluskan, dicampur adukkan dia, setumpuk ke timur, setumpuk ke barat dan lainnya, 4 penjuru, disuruh oleh Nabi Ibrahim yang sudah dimatikan, digaul tadi, datang ke hadapan Nabi Ibrahim. Luar biasanya. Adakah susah? Mudah kali bagi Tuhan tuh. Kalau begitu, wahai Tuhanku, apa tandanya supaya senang hatiku? Bisa aku menciptakan begini nanti? Agak begitulah. Tandanya, qala ayatuka, tandanya, alamatnya itu alla tukalliman nasa salasa layalin sawiya. Engkau tak dapat bercakap 3 malam, ya 3 siang juga lah, siang dan malam, dalam keadaan sehat. Betul rupanya Tuhan, lidahnya keluh 3 hari 3 malam tak bisa bercakap. Itulah tandanya. Sedangkan Nabi Zakaria ini orang yang taat, luar biasa taatnya. Kerjanya selain ibadah, mengayomi, kemudian berdakwah di tengah kaumnya, menyuruh kepada kebaikan dan mencegah dari yang mungkar. Lalu pada hari itu macam mana, dalam tempoh 3 hari itu macam mana beliau menyampaikan kalau keluh? Kata Allah, fa kharaja ala qaumihi minal mihrab, maka keluarlah dia dari mihrabnya. Asik di mihrab aja kojonya, kita aja tak mana-mana. Di mihrab aja kojonya, mudah mencari Nabi Zakaria kok. Mana dia? Mihrab. Kalau sudah di mihrab, tak lain dah, kata sembahyang, zikir, baca Quran dan lain-lainnya. Ika sama-sama mihrab poning polo. Qaumihi minal mihrab fa auha ilaihim, maka beliau auha ilaihim, maksud kita terjemahkan, maka beliau berikan isyarat kepada kaumnya itu. Memang kerja Nabi Zakaria selama ini memberikan dakwah, bercakap ini yang baik, ini yang buruk menurut ajaran syariat mereka lah itu. Jadi dalam tempoh 3 hari ini beliau keluar dari mihrabnya dengan bahasa isyarat yang mereka faham. Apa yang kalau diucapkan itu? Ansabbihu bukratan wa ashiya, bertasbihlah, sucikanlah Tuhanmu di waktu pagi dan petang. Itulah bahasa isyaratnya. Kenapa? Karena dalam tempoh 3 hari tak bisa bercakap, dan itu sebagai tanda. Jadi tuan-tuan, diberikanlah mereka anak, ya setelah itu diberikan anak bernama Yahya. Saya belum pernah saya di Islam dengar Yahya, mungkin saya lupa. Yahya mungkin ada, saya tak tahu. Yahya belum pernah terdengar, mungkin ada ya. Jadi anaknya namanya Yahya. Kita selesaikan urusan Zakaria dulu, kita masuk ke Yahya pula, karena akan datang pun akan disebut juga Zakaria itu. Jadi cerita sekarang ni sudah lahir Yahya, sudah bosa lah dia. Bosa dalam arti umur 3 tahun, 4 tahun. Kata Allah menyambung ayat ini, ya Yahya, wahai Yahya, khudhil kitabah biquwah, ambillah kitab itu dengan kuat. Artinya pelajarilah, perdalamlah, kajilah kitab Taurat itu dengan sungguh-sungguh. Begitulah maknanya. Yang kata Allah, wa atainahul hukma sabiyya, yang kami berikan kepada Yahya ini hukma,
hukum, kebijaksanaan di waktu kecilnya. Dalam hikam itu pernah kita sebutkan ketika yang lainnya, ya Yahya ta'al nal'ab, wahai Yahya kemarilah, mari kita bermain. Kata beliau, aku diciptakan bukan untuk bermain. Kojo Yahya ke ummah ke masjid aja. Oh, kita poning itu kalau gitu tuh. Kalau gitu ummah poning itu. Itulah Yahya, diberikan keistimewaan kepadanya. Kata Allah, wa atainaul hukma sabiyya, kami berikan kepada hukma, hukum-hukum, kemudian kebijaksanaan sabiyya, pada waktu kocinya. Jadi tuan-tuan sekalian, copek menghafal, copek faham, banyak hafalnya, kitab Taurat itu di luar kepalanya. Waktu kecil pun dia bisa menghukum, dia faham, luar biasa kefahaman tentang Taurat itu. Itulah Nabi Yahya itu, luar biasa. Wahanana, ya kasih sayang, milladunna, dari sisi kami, wa zakah, dan suci, wa kana taqiyya. Jadi tuan-tuan sekalian, selain Nabi Yahya ini cukup sudah nih. Memang doa Nabi Zakaria dikabulkan Tuhan. Bukan hanya lahir anak itu, bukan hanya diberikan seorang diberikan nama Yahya. Yahya juga diberikan kelebihan-kelebihan waktu kecilnya. Saya berkatakan faham tentang hukum hakam tadi, kasih sayang luar biasa, dia suci karena tidak pernah berbuat yang tidak baik. Wa kana taqiyah, bertakwanya pun seorang yang sangat bertakwa, Nabi Yahya ini. Wa barran biwalidayhi. Nah, ini di antara sifat-sifatnya nih. Ya, jadi pertama katakan hukmas sabiyya, wa hananan min ladunna, wa zakah, wa kana taqiyya, dia bertakwa. Apalagi sifat Nabi Yahya ini? Wa barran. Barran itu artinya berbakti, berkhidmat. Biwalidaih, kepada kedua orang tuanya. Walam yakun jabbaran asiyya, dan dia tidaklah orang yang sombong dan durhaka. Itulah Nabi Yahya ini. Jadi tuan-tuan sekalian, wa barran biwalidaih, ini kan anak semata wayang. Kalau zaman sekarang nih, nah tadi pun ada tamu datang memohon akan sesuatu karena anaknya itu anak semata wayangnya. Banyaklah kita mendengar cerita macam mana anak tunggal itu, semua keinginannya dipenuhi, begitulah agaknya. Boleh jadi benar, boleh jadi sebaliknya. Bahkan berapa banyak pula anak semata wayang itu disayang waktu kecilnya, setelah dewasa dan setelah meninggal menghantam kedua orang tuanya. Banyak, bukan sedikit, durhaka kepada orang tuanya. Sedangkan Yahya semakin menjadi dewasa, dia semakin bertambah kasih sayang orang tuanya kepada dia. Kenapa? Wa barran liwalidayhi, karena dia anak yang sangat berbakti kepada orang tuanya, dan dia tidak sombong, dan dia juga tuan-tuan sekalian tidak durhaka kepada orang tuanya itu. Maka kata Allah ya mengenai Nabi Yahya ini, wassalamun alaih, keselamatan atasnya Yahya, yauma wulida, waktu dilahirkan beliau, wa yauma yamut, dan di hari kematiannya, dan hari mana beliau dibangkitkan. Tuan-tuan sekalian, selamat, keselamatanlah kepada beliau waktu dilahirkan. Itu para ibu itu, kalau dia sudah umur 40-45 tahun atau lebih, kalau dia mengandung, comeh. Ada kan tak comeh? Karena seorang perempuan bila umur begitu dia mengandung, kan perempuan ini semakin kita semakin tua kan semakin melemah ya. Di situ pula dia mengandung.
Aminah waktu mengandung tidak merasa sakit. Ibunya Zakaria, ibunya Yahya, demikian pula. Tidak merasa dalam mengandung itu, melahirkannya. Selamatlah beliau. Wa yauma wulida wa yauma yamut, dan mati. Dan bagaimana pula kematian Yahya ini, tuan-tuan sekalian. Ika kematian orang hebat, kau bukan kematian macam para artis dalam sinetron-sinetron. Tengoklah kematian para artis dalam film sinetron. Oh, matinya indah betul. Berwasiat dia, anak mati dalam TV itu. Dalam TV itu mati elok semuanya. Berposan lagi, aku banyak dosa bertaubat, dia pun mati. Mati itu menutup mata, elok dia. Itu dalam TV. Kita nak menceritakan Nabi Yahya ni mati yang mengenaskan. Orang yang dicintai Tuhan, bahkan Allah yang menamakannya, tapi matinya menyedihkan. Jadi bukan berartinya mati menyedihkan itu, oh ikut tak elok uangnya. Jangan kita cakap begitu. Bahkan ada riwayat mengatakan Imam Bukhari matinya di tengah jalan, di pinggir jalan. Yang kitabnya namanya Sahih Bukhari, bestseller sepanjang zaman, 1000 lebih tahun. Kitab Sahih Bukhari itu, tuan-tuan, asal dijual tetap bestseller dia. Begitu hebatnya. Beliau tidak ada royaltinya, beliau tak ada royalti, kita kenainya asal nak jual ada dapat dia untung. Imam Bukhari tak memikirkan royaltinya, itu tak ada untung. Dah berapa tahun? Macam mana dia? Imam Bukhari, raja di Naisabur meminta beliau mengajar anaknya. Menurut satu riwayat ini, ya, kadang-kadang riwayat ini banyak versinya. Seorang raja di Naisabur meminta beliau mengajar anaknya di istananya. Ilmu ini mahal, bukan mendatangi, tapi ilmu itu didatangi. Terkadang ulama-ulama ada prinsipnya, tak mau dia, tak peduli dengan raja itu. Raja kau pula merasa diinjak apa harkatnya itu. Aku raja, tak ikut cakapku, baik. Diperintahkannya keluar segera dari Naisabur. Keluarlah Imam Bukhari tadi. Kemana? Kampungnya Bukhara. Begitu pulang ke kampung Bukhara, disambut dengan hiruk pikuk, karena beliaulah yang memasyhurkan, meninggikan negerinya Bukhara itu. Bau sekojap tercocah, tuan, tercocah bahasa Islam. Di kampungnya itu datang arahan dari Naisabur ke Bukhara, wali di negeri Bukhara, untuk mengusir Bukhari. Diusirlah dia dari kampungnya. Kemana pergi? Ke Samarkand. Di Samarkand beliau tidak masuk ke kampung itu karena bakal kejadian juga. Betul, tuan-tuan sekalian. Tinggallah dia di pinggir negeri itu dengan berkhemah lebih kurang 3 hari 3 malam dalam keadaan sakit, yang pada akhirnya beliau mati di tengah jalan, di pinggir jalan. Orang yang dicintai Tuhan, jangan kita buruk sangka kau mati di jalan kau su'ul khotimah kau. Jangan begitu, belum tentu. Tadi kita sudah sampaikan bahwa Yahya ini sangat memahami hukum itu, dan beliau sangat istiqomah. Banyak orang tahu hukum halal haram, tetapi bisa berubah karena akan sesuatu. Banyak betul. Payah kita percaya sama uang. Rupanya pada saat itu ada seorang raja yang zalim. Raja ini raja boneka dari kerajaan Romawi, yang kata setengah riwayat namanya Herodos atau Herodes. Beliau ini terpana melihat kecantikan anak tirinya, yang menurut syariat waktu itu haram hukumnya seorang ayah kawin dengan anak tirinya. Masyarakat dan ulama pada saat itu tak berani bercakap. Raja kau zalim, bercakaplah Yahya, tak bisa.
datang dia, jangan coba-coba buat itu, karena hukumnya adalah haram. Mendengar fatwa itu, tuan-tuan sekalian, yang marah ini bukan raja saja, betino yang muda tuh, anak dari ibu yang dikawini raja tadi ini magah, dia pun goma juga dengan raja tuh, otonya banyak. Apalah apa yang ada pada aku nih, mau dia asalkan ada harta itu, marah dia. Itu tuan-tuan sekalian, akhirnya Yahya dipenjarakan, mungkin dalam umur 33 tahun, dalam umur 34 tahun. Tapi umur yang muda itu memberikan khidmat yang luar biasa, tak beranjak dari hukum itu. Boleh? Tidak boleh, haram hukumnya seorang ayah mengawini anak tirinya. Masalahnya juga betina agama juga, dia masalahnya betina payah juga nya. Jadi akhirnya betina kok dirayunya, dia bilang sayang sama apa itu raja tadi, yang mertua yang pula tuh. Jadi kalau jadi kawin tuh itu bini mertuanya juga, goma juga. Nah, tengok tuan-tuan sekalian, semua diam. Di saat itulah Yahya bercakap hukumnya haram, tak boleh. Dipenjaralah dia, kemudian dirayu supaya merubah fatwa yang tak bisa. Jadi perempuan nih datang kepada calonnya, mungkin dah kawin, raja tuh, sakit hatiku, untuk mengobati hatiku, sebagai hadiahnya persembahkan kepadaku kepala Yahya itu. Oh, bukan main-main, bukan omeh, kepala. Kalau dulu cita-cita kepala tanggal, kepala lopeh itu biasa lah, genai aja gocah gitu aja. Ayo, mati terbunuh, mati masbuh itu biasa dulu. Kalau genai kau jarang gitu dong. Disemboleh tuan, dia letakkan di atas talam emas, dia hadiahkan kepada Allah. Inilah dia, sonang hatinya, yang pada akhirnya raja itu mati yang sangat menyedihkan. Nah, jadi banyak sebenarnya pesan yang mau kita sampaikan pada ayat ini tentang keselamatan tadi itu. Begitu hebatnya Nabi Yahya, akhirnya mati mungkin meninggal pada umur sekitar 34 tahun, sekitar itulah. Tapi khidmatnya kepada keluarga, kepada negaranya, kepada hukum terutama, dipegang teguhnya. Dia faham, dia jalani, dia ajarkan, dan tidak beranjak dari hukum itu. Kalau haram tetap haram. Begitulah maunya kita sampai mati. Orang yang tak faham, untuk apa ubah sikitnya, kan selamat dapat gedung. Ika gara-gara fatwa yang tak menentu masuk penjara, dibunuh, kan tak ada, rugi aja. Itu perkataan orang awam. Orang yang punya prinsip, yang punya faham, yang mesti kita tahu, tidak mau begitu. Ya, mulia di hadapan, benarlah firman Tuhan, dia bertakwa, hananan wa zakah, matinya dalam keadaan yang luar biasa mulianya, tuan-tuan sekalian. Itulah, mudah-mudahan pertemuan kita pada malam hari ini diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma zidna ilma warzuqna fahma walhiqna bis-salihin. Allahumma ij'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'di tafarruqan ma'suma. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.